Israel bukanlah Israel. Bab 1. Berdirinya negara Israel. Sobat Viralogia, setelah Perang Dunia II silam, yang berakhir pada tahun 1945 itu, banyak orang Yahudi yang selamat dari Holocaust. Suatu gerakan besar-besaran yang dilakukan secara massal oleh Nazi Jerman. Bangsa Yahudi, kala itu, ingin memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Dan mereka melihat wilayah Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris, sebagai tanah leluhur mereka. Viralogia. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi dua negara, yakni satu untuk Yahudi, dan satu untuk Arab. Kaum Yahudi menerima rencana itu, sementara mayoritas orang Arab Palestina menolaknya. Lalu yang kedua, menuju titik poin penting pembahasan ini, yaitu pada tanggal 14 Mei tahun 1948, pemimpin Yahudi, David Ben-Gurion, secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara Yahudi tersebut dengan nama Israel. Dan betapa mengejutkan, baru sehari deklarasi kemerdekaan itu diproklamasikan, datang negara-negara Arab tetangga langsung menyerang, dan pecahlah perang pertama antara Israel dan negara-negara Arab. Meski konflik terus berlanjut, deklarasi tersebut telah menandai awal berdirinya negara Israel secara resmi. Dan inilah babak baru dan perjalanan awal Israel. Berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Merupakan puncak dari perjalanan panjang sejarah, keyakinan, dan perjuangan bangsa Yahudi selama ribuan tahun. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Yahudi telah tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Israel dan Palestina. Namun, karena penjajahan dan penindasan, mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini bisa sobat cari tahu tentang sejarah dan peristiwa diaspora dari berbagai sumber terpercaya. Dan meski demikian, dalam tradisi dan doa-doa mereka, selalu ada kerinduan untuk kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang diyakini dan dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ketiga, dan ini paling krusial, pastikan sobat Viralogia menyimak sampai habis. Di akhir abad ke-19, muncullah gerakan Zionisme. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh yang bernama Theodor Herzl. Gerakan ini membawa harapan baru agar bangsa Yahudi bisa kembali ke tanah leluhur mereka dan membangun negara sendiri sebagai bentuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami, terutama di Eropa. Di sisi lain, berdirinya Israel juga menjadi awal dari konflik panjang dengan penduduk Arab Palestina, yang merasa tanah mereka direbut tanpa persetujuan. Nilai sejarah Israel tak bisa dipisahkan dari realitas penderitaan dan perlawanan rakyat Palestina yang juga memiliki ikatan sejarah dengan tanah tersebut. Sepertinya, sedikit ada peta gambaran tentang kerancuan kejadian di sana, yang mengindikasikan pada akar masalah tersebut. Apakah sobat Viralogia percaya? Jika kedua belah pihak bertikai, satu pihak yang menjadi negosiator adalah kenetralan dan tidak memihak satu sama lain, maka disitulah keadilan didapatkan keduanya. Bukankah hal itu sudah sesuai hukum internasional sejak PBB mengusulkan untuk pembagian wilayah tersebut? Penyerangan dari negara-negara Arab di sekitar bukan merupakan penyerangan resmi dan terbuka. Akan tetapi, muncul dari kelompok-kelompok kecil yang tidak menyetujui adanya pembagian wilayah tersebut. Namun, ironisnya, Viralogia, kemunculan kelompok Zionis ini, seolah-olah mereka bak sahabat sejati yang ingin memperjuangkan temannya, meski PBB telah menyarankan, juga sekaligus memutuskan, untuk pembagian wilayah itu. Dan bahkan, mengiringi sampai berdiri menjadi negara resmi, Israel. Lalu siapa sebenarnya Zionis itu? Apakah Nazi Jerman? Salah sasaran? Komen di bawah, ya guys. Dan pola-pola ini
bila kita pelajari, selalu sama. Misalnya saja, perang antara Rusia dan Ukraina. Tak hanya dua negara dan dua pemimpin negara yang berseteru. Selain Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky di dalam mengatur strategi perang negaranya. Justru, pihak-pihak terkait di belakangnya, seperti Belarus, Korea Utara, Republik Lugansk, Uni Eropa, juga NATO terlibat di dalamnya. Lagi-lagi Amerika Serikat membela habis-habisan dalam perang ini. Sobat Viral Logia, apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar akan terjadi? Komen di bawah. Ya, ada sebuah pepatah. Benalu yang merugikan, bahkan membuat pohon mati perlahan, tumpas habis, sampai ke akarnya. Mengapa justru pohonnya dibakar? Satu sosok narsistik mampu merubah pola, bahkan merusak satu ekosistem tertentu. Lalu bagaimana dengan satu wilayah narsistik? Bagaimana dengan satu organisasi besar? Tentu Sobat Viral Logia mempunyai gambaran, satu negara paling narsistik di dunia ini. Dan terbukti, di mana dia ada untuk mencampuri suatu urusan bilateral di dalamnya. Pasti berujung konflik dan bermasalah. Lalu bagaimana menurut kalian tentang Zionis, orang-orang Israel, atau mungkin para elit global di dalam mengatur dan mengendalikan dunia? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like juga subscribe ya, dengan mengaktifkan lonceng notifikasi. Kami akan selalu update video terbaru.